Bab 546 Nikita akan mati. Tapi sayang, perbedaan kekuatan antara Master Odin dan Master Trojan sejati terlalu besar. Tetua Aswad cuma mengayunkan tangannya, dan langsung menghempaskan Nikita ke udara. Ini saja dia masih menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dengan satu serangan saja, Nikita bisa langsung jadi kabut darah. Lagi pula, Nikita masih harus melahirkan anak, jadi dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Nikita terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Darah yang keluar dari mulutnya tidak berwarna merah cerah, melainkan merah gelap. Dia berguling beberapa meter jauhnya sampai akhirnya berhenti. Di tubuhnya yang pucat itu, terdapat banyak luka. Tapi dia langsung membersihkan darah di mulutnya, lalu kembali menyernak ke arah Tetua Aswad. Nikita, kamu tidak sebanding denganku. Tetua Aswad kembali mengayunkan tangannya lagi dan membuat Nikita terlempar jauh. Nikita kembali memuntahkan darah. Devan sekarang tidak membantunya dan cuma melihat dengan tatapan tak peduli. Masalah antara dia dan Nikita sudah selesai. Itu artinya, meski Nikita dihajar sampai mati oleh Tuan Aswad sekalipun, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Nikita bangun lagi. Langsung maju ke arah Tetua Aswad lagi. Buk! Nikita kembali diterbangkan. Kekuatan mereka benar-benar jauh berbeda. Mau mencoba 100 atau 1000 kali pun, tetap tidak akan berubah. Sebenarnya, Tetua Aswad cuma memakai kurang dari 1/10.000 dari kekuatannya. Terus diserang berkali-kali, membuat Nikita mendapat luka yang cukup parah. Bahkan sampai dia kesulitan berdiri. Bajunya sudah berantakan, dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, Nikita belum mau menyerah. Dia kembali meluncur ke arah Tetua Aswad. Tetua Aswad agak mengerutkan keningnya. Dia kali ini tidak menerbangkan Nikita, tapi memegang satu lengan Nikita. Lalu diputar dengan kuat. Seketika dengan satu gerakan, lengan Nikita patah, lalu bergantung di bahunya. Lagi pula, yang diperlukan dari Nikita cuma rahimnya. Meski dia kehilangan semua kaki dan tangannya, itu tidak akan berdampak pada kemampuannya punya anak. Nikita terlihat sangat kesakitan, erangannya pun tertahan. Jelas sekali, Nikita punya daya tahan terhadap rasa sakit yang cukup kuat. Kalau orang lain yang tangannya diputar dan dipatahkan, pasti sakitnya setengah mati. Setelah satu tangannya patah, Nikita sebenarnya mau memakai tangan satunya untuk menyerang Tetua Aswad. Tapi tangan itu juga langsung dipatahkan Tetua Aswad. Walden cuma diam saja melihat yang terjadi. Tangan Nikita pun bergantung lemas. Tapi dia masih mau menyerang Tetua Aswad. Nikita, kamu tidak waras, ya. Devan terlihat bingung menyaksikan semua itu. Nikita jelas sadar dengan kekuatannya sendiri, tidak. Mungkin dia bisa mengalahkan Tetua Aswad. Kenapa dia terus menyerang maju? Nikita pun menoleh ke belakang saat mendengar suara Devan, senyuman pada wajahnya mulai berubah karena rasa sakit. Apa kamu kasihan padaku? Tatap Nikita pada Devan. Dengan penuh harap. Devan, tidak. Nikita masih memasang senyuman di wajahnya, tapi senyum itu terlihat menyedihkan. Nikita berhenti bicara, dia kembali berbalik dan menyerang Tetua Aswad. Tetua Aswad lalu menjentikkan jarinya, energi yang kuat langsung menyerang lutut kiri Nikita. Sebuah luka berdarah muncul di lutut Nikita, dia pun langsung terjatuh ke tanah. Nikita jatuh, lalu menoleh ke belakang, kembali melihat Devan. Dia bertanya, apa merasa kasihan? Tidak, jawab Devan persis seperti tadi. Nikita berusaha merangkak dengan satu kakinya yang tersisa ke arah Tetua Aswad. Tetua Aswad menghela napas lalu bicara, Nikita,
kamu itu suka disiksa ya, kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Setelah selesai bicara, dia kembali menjentikkan jari-jarinya dengan cepat. Bang! Lutut kanan Nikita juga terkena energi kuat itu dan terluka parah. Bang! 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 Tubuh Nikita pun penuh luka. Tetua Aswat merusak semua sendinya. Setahan apapun dia pada rasa sakit, kesakitan terlihat jelas di wajahnya. Hampir seluruh tubuh Nikita sekarang sudah tidak bisa digerakkan, cuma lehernya yang masih bertahan. Dia dengan susah payah dan penuh darah, menoleh ke arah Devan. Dia bertanya, Devan, apa kamu merasa kasihan? Sebenarnya, Devan sama sekali tidak merasa kasihan saat melihatnya. Tapi dia merasa agak iba pada Nikita. Berhadapan dengan sosok seperti keluarga Sauron sebagai orang biasa, tentu tidak mungkin bisa melawan. Jangankan kalau keluarga Sauron menginginkan ginjal suaminya, kalaupun mereka menginginkan ginjal ayahnya, ibunya, bahkan anaknya, dia tidak akan bisa melawan. Nikita, ini masalah keluarga Sauron dan aku, jangan cari mati. Kata Devan dengan nada serius. Devan, apa kamu merasa kasihan? Nikita mengatakan hal yang sama. Devan jadi agak jengkel. Dia tidak peduli kalau Nikita mau mati, biar saja dia mati. Nikita malah kembali berdiri lagi. Jelas dia tidak berdiri dengan tumpuan sendi. Semua sendinya sudah remuk. Dia berdiri dengan kekuatan cakra dalam tubuhnya. Terlebih, dia sekarang adalah seorang master, cakra dalam tubuhnya sudah cukup untuk menopang tubuhnya berdiri. Meski dia hampir tidak bisa berdiri dengan cakranya saja, dia tetap berdiri. Tapi gerakan badannya tidak teratur. Dia bergerak layaknya mayat hidup. Kamu pakai cakra untuk berdiri. Kamu akan merusak saluran energimu. Tetua Aswat menghampiri Nikita, lalu menggenggam tangannya. Kemudian, kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir ke tubuh Nikita. Mana mungkin Master Odin bisa menahan dampak kekuatan ilahi. Meridiannya tiba-tiba meledak oleh kekuatan ilahi yang kuat. Bang bang bang. Seluruh energi di badan Nikita pecah. Termasuk di bagian perut bawahnya. Tingkat pelatihannya kembali ke keadaan semula. Terlebih, rasa sakit karena seluruh saluran energi pecah, bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Nikita pun berteriak karena rasa sakit itu. Buk! Setelah beberapa detik, tubuh Nikita langsung jatuh ke tanah. Semua saluran energinya rusak dan sendinya remuk. Dia benar-benar cacat sekarang. Bagi klan Sauron dan Tetua Aswat, Nikita cuma sekedar alat. Asal dia masih bisa berguna sebagai alat, itu sudah cukup. Sebab itulah, dia tidak perlu belas kasihan. Bahkan meski saluran energinya rusak, sendinya hancur, Nikita masih bisa punya anak. Nikita sekarang sudah tidak bisa berdiri. Menggerakkan kepala pun sudah tidak bisa. Tapi di tetap betanya, Devan, apa kamu merasa kasihan? Devan yang hatinya keras pun sudah tidak tega mengucapkan kata-kata yang kejam. Tentu dia tidak bilang kalau dia merasa kasihan. Jadi dia cuma bisa diam. Setelah beberapa saat, Nikita tidak mendapat jawab. Dia tersenyum kecut. Devan, selalu kejam seperti biasa, sepertinya meski aku mati di hadapanmu pun, kamu tidak akan merasa kasihan. Setelah Nikita mengatakan itu, dia perlahan menutup kedua matanya. Devan bisa merasakan kehidupan Nikita langsung hilang. Bersambung. Bab 547. Kalau kamu tidak menyayangiku, jangan selamatkan aku. Semua yakin, Nikita sudah tamat. Nikita benar-benar akan mati. Devan memang masih bisa menyelamatkan Nikita. Dia cuma perlu setetes darah Kirin.
Namun, buat apa dia menyelamatkan Nikita? Tetua Aswat memandang tanpa mengubah ekspresinya. Dia langsung mengeluarkan obat mujarab dan mau memberikannya pada Nikita. Dia tetap tidak bisa membiarkan Nikita mati. Tapi, Devan sudah melangkah lebih dulu dan memeluk Nikita. Dia akhirnya tidak tahan melihat Nikita mati di hadapannya. Bagaimanapun juga, dia itu wanita yang Devan cintai selama bertahun-tahun. Wanita yang ingin dia cintai meski dia harus merelakan ginjalnya. Lagi pula, saat ini, Nikita sudah mendapat balasan untuk hal yang dia lakukan dulu. Dia merasakan kesakitan yang jauh lebih besar dari rasa sakit yang Devan rasakan. Devan juga sudah dapat kekuatan yang menakjubkan. Namun, bagaimana dengan Nikita? Peramat, dia tidak dapat apapun. Nikita membuka kedua matanya. Di hadapannya ada Devan. Dia kembali tanya, "Devan, apa kamu merasa kasihan?" "Nikita, apa otakmu itu rusak? Buat apa aku merasa kasihan?" Devan agak jengkel. "Apa kamu menyayangiku?" Nikita tidak menjawab Devan, dan bertanya dengan suara lirih. "Devan, tidak. Kalau kamu tidak menyayangiku, kalau begitu, jangan menyelamatkanku." Nikita memasang senyum di wajahnya, tapi air mata menetes dari matanya. Devan menatap Nikita dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia sendiri tidak tahu, dia mau menyelamatkan Nikita atau tidak. Lalu, tubuh Nikita perlahan jadi semakin hangat dalam pelukan Devan. "Devan, cepat bawa dia, aku masih bisa menyelamatkannya." Tetua Aswat tentu tahu kalau Nikita bisa benar-benar mati kalau tidak cepat diselamatkan. Tapi, Devan mengacuhkan Tetua Aswat. Tetua Aswat mengerutkan keningnya. Dia memaksa. "Jangan dekat-dekat," teriak Devan dengan kencang. Energi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tak disangka, Tetua Aswat terlempar mundur. "Tetua Aswat, jangan sembrono, anak itu tidak biasa," kata Walden dengan suara yang dalam. Tadinya, dia mengira Devan bisa mengalahkan Tetua Maha Agung karena Devan punya artefak Marvel. Ternyata, Devan sepertinya tidak kalah kuat dengan Tetua Aswat. Nikita di pelukan Devan terlihat seperti sedang tidur. Devan pun merasa bingung. Apa dia harus menyelamatkannya atau tidak? Nikita bilang, kalau dia tidak mencintainya, jangan selamatkan dia. Kalau dia menyelamatkan Nikita, bukankah itu berarti dia masih menyayangi Nikita? Tetua Aswat dan Walden merasa cemas. Mereka bergerak ke arah Devan. Tapi, ada lingkaran cahaya yang melindungi Devan. Bagaimanapun mereka menyerang, mereka berdua tidak bisa menembus lingkaran cahaya. "Apa ini formasi pertahanan tingkat 20? Kata Tetua Aswat dan Walden dengan nada serius. Selain itu, kekuatan pertahanan lingkaran cahaya di sekitar Devan terlalu kuat. Mereka berdua tidak bisa menembusnya. Dengan pertahanan yang sangat kuat, itu pasti paling tidak formasi pertahanan tingkat 20. Formasi pertahanan tingkat 20 ini sangat berharga. Bahkan klan Sauron pun tidak punya. Formasi pertahanan tingkat 20 cuma bisa dicapai dengan menumpuk banyak formasi. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Penduduk asli Antares punya formasi pertahanan tingkat 20. Tapi mereka tidak menyadari, itu sama sekali bukan formasi pertahanan. Itu cuma cakra pelindung Devan. Jangan biarkan Nikita mati. Walden terlihat ganas. Itu karena, harapan untuk menyelamatkan Vivi ada pada Nikita. Kalau Nikita mati, Vivi akan mati dalam beberapa mati. Tapi, mereka berdua tetap tidak bisa menembus perisai pelindung itu, sekuat apapun mereka menyerang. "Devan, kumohon izinkan aku mengobatinya."
Walden sadar dia tidak bisa bersikap keras, jadi dia menjadi lembut. Tapi sayang, Devan tidak peduli. Devan, kalau kamu mengizinkan kami menyelamatkannya, aku janji akan memberimu apapun. Walden jadi panik. Barulah Devan menjawab. Dia menoleh ke arah Walden dan bicara perlahan, aku mau 2 ginjalmu. Walden langsung gemetaran saat mendengar ini. Devan mau 2 ginjalnya. Dia sangat kuat, tanpa 2 ginjal pun, dia masih bisa hidup. Tapi, itu berarti, tubuh Trojannya tidak akan jadi tubuh Trojan yang sempurna. Golongan darahnya sebenarnya bukan golongan darah langka. Kalau kehilangan ginjal, bisa melakukan transplantasi lagi. Tapi, meski bisa dapat ginjal baru, itu tetap bukan ginjalnya sendiri. Bisa terjadi reaksi penolakan. Apalagi karena kekuatan ginjal baru dan tubuhnya berbeda. Dampaknya akan terlihat jelas saat bertarung. Misalnya, kalau tubuh Trojannya dalam keadaan sempurna. Kalau terkena serangan, tubuh dan organ tingkat Trojannya bisa menahannya. Tapi kalau ginjalnya, ginjal orang biasa, saat terkena serangan, tubuhnya akan baik-baik saja. Tapi ginjal bisa langsung meledak jadi kabut darah karena tidak tahan. Kalau ginjalnya dari Master Raga Trojan, kalau kuat, reaksi penolakannya juga jadi cukup kuat. Bisa dibilang, untuk Master seperti Walden, kehilangan 2 ginjal tentu memberikan dampak yang sangat besar. Tapi, kalau tidak setuju dengan Devan, Nikita bisa mati. Ketua sekte, jangan mau, bahkan kalau mereka bisa punya anak, kemungkinan bisa cocok dengan Vivi sangat kecil, dan saat aku pergi ke Antares, aku mendapatkan teknologi yang disebut cloning. Meski teknologinya belum sempurna, tapi masih bisa digunakan, Tetua Aswat berkata dengan suara yang rendah. Teknologi cloning sebenarnya sudah cukup matang. Tapi masih sangat susah untuk menggunakannya secara khusus. Selain itu, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Kemungkinan untuk Devan dan Nikita untuk punya anak mungkin juga tidak besar. Tapi paling tidak akhirnya ada secercah harapan. Apa kamu serius? Walden terlihat senang. Aku tidak benar-benar yakin, tapi kita bisa mencobanya. Aku sudah merekrut ratusan ahli dari Antares dan sedang melakukan penelitian, hasilnya mungkin akan segera keluar, jawab Tetua Aswat. Meski kekuatan Antares jauh lebih buruk dibandingkan Imperium Athenos. Tapi dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, Antares jauh lebih kuat dari Imperium Athenos. Tapi bukan berarti Imperium Athenos tidak bisa belajar sains. Tapi Imperium Athenos adalah tempat pejuang dan ilmu bela diri. Bisa dibilang, mereka berkembang ke arah yang berbeda. Lagi pula, para pejuang itu sendiri sangat cepat dan bisa mengendalikan binatang aneh. Jadi mereka tidak membutuhkan pesawat terbang atau mobil. Untuk komunikasi, Imperium Athenos menggunakan batu komunikasi. Sedangkan untuk pengobatan, para pejuang tidak mudah terserang penyakit. Sekali sakit, bahkan sains pun akan sulit menyembuhkannya. Karena arah berkembang mereka berbeda, pandangan dunia yang sangat berbeda pun terbentuk. Devan, sebaiknya kamu cepat singkirkan formasi pertahanan dan biar kami menyelamatkan Nikita, kalau tidak, kamu akan kena akibatnya. Karena dia punya sesuatu untuk dipertahankan, sikap Walden jadi lebih keras. Walden jadi benar-benar marah. Dia adalah klan Sauron yang perkasa, tapi ditahan oleh orang biasa. Bersambung.